Andaikan Om nonton kambing dan Si monyet. si monyet, Iya. mau menyampaikan apa? Ini untuk Om ya. Saya ingetin nih, jangan pernah sekali-kali ketemu sama saya ya. Kalau ketemu sama saya nih, hilang nyawamu. Udah cukup gitu aja Mang. Saya udah kesel banget nih. Tahu Sama alamat dua Om orang. kan? Jadi pertarungannya itu di sebuah hutan. Saya dan dukun dan jinnya minta bertarung, otomatis dong. Saya harus siap badan, siap segala-galanya. Saya baca bacaan yang dari guru saya itu, langsung saya pakai tuh baju leluhur Syekh Manggolong itu. Dukunnya muntah darah Mang melawan saya. Jinnya udah kalang kabut entah kemana. Saya sebagai anak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak saya sendiri almarhum. Saya minta maaf. Kalau dilanjutin saya sedih nih Mang. Silakan dicurahkan saja. Iya. Perseteruan antar kakak beradik berakhir duka. Berawal kurangnya adab dan etika ketika merawat orang tua. Acuh tak acuh, membuat kesal saudara lainnya. Tak terima dengan teguran sang kakak, dia kirimkan santet hingga sang kakak meregang nyawa. Sebagai seorang anak, Mas Permadi tak tinggal diam melihat ini. Ia putuskan untuk mempelajari ilmu spiritual demi melawan serangan santet itu. Kejadian yang tak bisa dilupakan ini harus dilalui oleh Mas Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah nyata yang paling baru dari Malam Mencekam. Sobat, hari ini ada di depan kita namanya Mas Permadi. Ya betul. Apa kabar Mas Permadi? Alhamdulillah baik Mang Jadi Mas Permadi ini tahu ingin bercerita di Malam Mencekam dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook ya? Iya. Ada iklan di situ ya? Iya, ada Mencari iklan. narasumber. Iya betul. Oke, akhirnya kita bertemu. Udah lama jadi subscriber Malam Mencekam? Tahun 2021. Wah, subscriber lama juga nih ya. Iya. Nggak sempet ketemu kemarin waktu kita perayaan 1 juta ya. Iya perayaan 1 juta belum. Oke. Kisah yang malam ini mau dikisahkan itu penyesalan dari Mas Permadi ketika orang tua meninggal ya. Iya. Seperti itu. Jadi benar-benar ini memukul jiwa gitu ya. Jiwa sama mental saya juga. Meninggalnya ini nggak normal. Nggak normal. Karena apa? Perselisihan sama adiknya. Dia tuh namanya saya tutupin namanya kambing gitu. Om saya ini namanya kambing, yang satu monyet lah. Adik ipar dari bapak saya gitu. Ini sepertinya kisahnya ingin menyampaikan kepada seseorang ya. Iya jelas. Pesan kepada seseorang Jelas. Om saya sendiri. supaya nonton gitu. Syukur-syukur nonton. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini tentunya kisah yang menarik. Barangkali terjadi di tempat kita juga ya, di lingkungan kita. Iya. Dan kisah ini bisa memberikan pencerahan gitu ya. Sobat, sebelum kita dengarkan kisah dari Mas Permadi, saya mau tanya dulu nih Mas Permadi, aktivitasnya apa? Aktivitas saya di pasar ya, di toko plastik gitu. Berdagang. Ikut sama orang di toko plastik gitu. Oke. Udah punya keluarga? Udah punya keluarga. Istri Punya orang Tegal, Putra. istri, anak baru 1. Oke. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya rezekinya tambah banyak ya. Amin. Mang Ai dan tim doakan panjang umur dan sehat selalu. Amin. Kita akan dengarkan kisah dari Mas Permadi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Awal 2017 itu
Ibu bapak saya itu sakit selama 4 bulan lamanya. Ya, 4 bulan lamanya itu sakitnya bergiliran. Per 3 hari itu ibu sembuh, masuk lagi bapak. 3 hari lagi sembuh, balik lagi. Begitu terus selama 4 bulan lamanya. Sakit apa itu? Nggak wajar lah. Bukan Sakitnya itu bukan nggak- medis. Ada medisnya, ada nonnya. Jadi selama 4 bulan itu saya udah berpikir, ini sakit apa gitu. Berobat udah 4 bulan loh lamanya Mang E. Saya inisiatif sebagai anak. Mencoba cari istilahnya ilmu. Kalau misalkan nama ilmunya ilmu sufi ya. Saya itu langsung pergi ke Kalimantan. Ke Martapura. Saya berguru di sana oleh seorang ulama. Ulamanya namanya Kang Deden. Singkat cerita, saya itu udah menjalani apa yang udah diucapkan ulama Kang Deden. Ketika dia pengen ngisi atau apa gitulah, nggak ngerti di waktu itu. Ngisi ini dimaksudkan itu supaya saya itu bisa melihat dimensi atau alam gaib gitu. Dalam artian seperti itu. Terus ketika udah goal puasa saya selama 3 hari, orang itu benar-benar terpental Mang E. Di tembok itu terpental. Tanya jawab dong. Dia nanya sama saya, Mas asli orang Cirebon tak? Ya saya jawab, iya, saya anak cucu Cirebon. Kata beliau, di sini nggak bisa kalau orang Cirebon. Bahasanya seperti itu. Sebagai anak lah, intinya Martapura anak, Cirebon bapak nggak bisa. Jadi saya harus benar-benar nyari ilmu itu di daerah Cirebon sendiri. Singkat cerita, saya pulang ke Cirebon. Temulah saya dengan guru spiritual saya namanya Bang Nanang. Bang Nanang ini yang ngajarin saya dari nol sampai selesai. Tugasnya cuman duduk di masjid, di salah satu masjid di daerah Cirebon selama 120 hari lamanya. ...120 hari itu banyak wirid, terutama wirid total, nggak mau hujan, mau panas, mau mati lampu, pokoknya saya harus wirid, nggak boleh putus selama 120 hari itu. Sambil puasa itu. Nggak puasa. Jadi saya cuma duduk aja di salah satu masjid di Cirebon itu selama 120 hari. Kalau kejadian gaib itu awal mulanya pertama dalam 1 bulan itu masih nol ya, belum melihat. Kedua bulan itu saya udah merasakan sosok-sosok gaib, baik itu hitam ataupun putih. Ketiga bulan saya ingat itu. Ketika saya lagi wirid Mang E, saya bertemu dengan sosok seperti kuntilanak di dalam masjid. Saya kondisi lagi meram, wirid, saya ngerasa di belakang saya ini ada kuntilanak. Tapi secara logika saya berpikir kok di masjid ada kuntilanak gitu kan. Saya buka mata nih. Saya nengok ke belakang, nggak ada. Saya merem lagi, dia udah di depan mata saya Mang E. Kurang lebih jaraknya antara 1 meteran lah. Pas saya tanya, siapa? Dia bilang Nyai Bea. Kalau Nyai Bea berarti buyut dong. Yang ada di sini, di masjid ini kan namanya Masjid Penongan kan, buyutnya Nyai Bea gitu Kang Mei. Wujud di waktu pertama saya ngeliat dia itu, dia muda, cantik. Seperti putri lah kurang lebih. Cuman karena saya posisinya kaget, saya minta dalam wujud tuanya. Nyai Bea itu mengizinkan, maksudnya mau gitu. Merubah fisiknya seperti nenek-nenek. Beliau berpesan sama saya, jangan pernah takut dengan bangsa kami. Takutlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan beliau hanya itu. Nah,
ketika itu entah dari mana Nyai Bea bilang, "Nak, baju Syekh Magelung itu dari mana?" gitu. Oh, saya kurang tahu, Nyai. Karena yang memasukkan baju atau peralatan alat dari Syekh Magelung itu bukan saya sendiri yang minta, tapi dari guru spiritual saya. Jadi kalau misalkan baju Syekh Magelung itu mencari sosok orang yang mempunyai karakter sama dengan saya. Kebetulan orang yang sama dengan saya itu, kata guru saya, Syekh Magelung. Makanya ketika ada bacaan khusus, kalau saya terdesak atau pengen diserang oleh makhluk halus itu, saya menggunakan bacaan itu, secara otomatis baju Syekh Magelung itu terpakai dengan saya. Setiap saya membaca bacaan itu, dia pasti didampingi oleh Nyimas Gandasari. Pasti itu berdua. Jadi pas guru saya bilang, saya dapat bonus. Dan alhamdulillah cocok sampai sekarang. Sampai sekarang, Mang E. Singkat cerita, 120 hari setelah saya dipesenin oleh Nyai Bea jangan takut dengan bangsa itu, kehidupan saya udah berbeda, Mang E. Saya ngerasa hidup itu benar-benar di dua alam. Pertama kali saya mempunyai ilmu ini, mata saya itu melihat apa yang nggak dilihat. Contoh, Mang E bisa ngelihat saya, tapi Mang E nggak bisa ngelihat yang di samping saya atau di belakang saya. Begitu juga saya. Contoh kayak misalkan saya melihat orang, maaf nih ya, untuk pedagang, bukan hanya pedagang ya sebenarnya sih. Ada yang pakai penglaris, ada yang enggak. Saya tahu nih pedagang yang punya penglaris gitu kan. Seperti itu aja sih. Jadi yang saya lihat, pedagang yang sering saya lihat itu kebanyakan kalau enggak pakai air liur dari setannya, kedua biasanya dia dari ini, medianya pasti air. Jarang yang pakai yang lain-lain gitu, pasti medianya air. Dari ilmu yang dipelajari oleh Mas Permadi ini sudah bisa apa maksudnya, sudah dipraktekkan kepada orang lain, menolong orang lain? Untuk keilmuan ini kadang-kadang saya berpikir begini, Mang E. Ada positif, ada negatif. Positifnya alhamdulillah ya, istilahnya bisa membantu. Taruhlah misalkan kadang-kadang saya ngeliat nih orang nih, misalkan ada orang gitu kan, dia ditempelin nih sama jenis setan atau apa gitu kan ya. Saya sih mesenin aja ke orangnya gitu, tapi saya tahu nih ada yang gendong, ada pocong misalkan kan, ada siluman atau jin yang lain yang ngikutin dia tuh, udah jelas pasti itu kerjaan keluarganya, nggak mungkin orang lain. Orang lain itu kecuali posisi kerja atau gimana gitu, iya. Kalau udah yang jenis-jenis seperti itu biasanya keluarganya sendiri. Bermanfaatnya kadang-kadang ya alhamdulillah kalau ada orang yang kerasukan gitu. Ya alhamdulillah saya bisa orang diguna-guna, atau yang ini saya cuma ngasih bacaan aja. Capek nggak punya ilmu seperti itu? Jelas capek, Mang E. Apa? Capek. Capeknya gimana? Contoh ya, Mang E, ini nih contoh. Kejadian saya itu ngobrol sama sosok anak kecil. Jadi anak kecil ini mempunyai kelainan. Maaf ya, cacat gitu kan. Orang agak-agak IQ rendah gitu kan, yang harus disekolahkan di SLB lah misalkan. Ini dalam wujud arwah gentayangan lah, Mang E. Si anak kecil ini ngobrol sama saya ini. Ngobrol bahwa dia itu aslinya itu dibunuh sama ibunya. Disekap pakai bantal ya. Si anak kecil ini bercerita gitu. Mungkin karena ibu kandungnya di saat itu ekonominya mungkin lagi lemah, atau capek ngurusin anak yang seperti ini gitu. Akhirnya diakhiri dengan seperti itu. Padahal jelas-jelas ketika saya lagi ngobrol sama anak kecil ini, saya lagi ngobrol juga, Mang E, sama teman-teman yang lain. Jadi kuping saya ini berfungsi satu di alam nyata, satu di alam goib. Saya harus ngeladenin teman, saya harus ngeladenin ini. Capeknya mungkin
Di situ aja, sama mata Mang terutama mata. Kadang-kadang mata saya begini-gini gitu tuh. Karena ya kembali lagi, ada yang saya lihat, ada orang yang nggak bisa dilihat tapi saya ngelihat. Rame gitu ya. Rame. Apa yang ada di sini sekarang? Kalau di sini itu nggak ada ya, tapi untuk daerah sana itu ada. Di luar sini. Di luar daerah sini ada. Dia kayak ular berkepala 7 kalau yang saya 7? lihat ya. Kayak mitos-mitos gitu loh. Cuman dia itu badannya panjang, buntutnya nggak kelihatan nih Mang Cuman kepalanya tuh ada 7 gitu. Tapi bukan jenisnya kobra. Jadi kayak hewan yang lagi gini tuh. Gitu aja. Untuk sebelah kanan ya, dari sebelah kanan saya itu. Kalau di sini sih nggak ada ya. Kalau Cuman di sini saya nggak lihat ada. di belakang sih ada pacing dan kuntai ini di dekat pohon pisang. Ini ngelihat nggak Mas Permadi? Di belakang saya, kalau saya ngelihat. Coba lihat belakang. Ah, itu saya lihat. Ngelihat juga ya? Ngelihat. Berarti kita sama ya. Iya, ya ada yang nggak bisa dilihat sama Mang juga kan? Iya. Seperti kakek nenek yang di belakang saya ini. Betul Sebelah sekali. dinding lah kalau tepatnya. Jadi selama saya berubah kehidupan di dua alam itu emang apa yang bisa saya dengar, orang yang lain tidak bisa dengar, saya hanya bisa dengar. Orang yang nggak bisa melihat, saya bisa melihat. Seperti itu. Singkat cerita, saya melihat orang tua itu ada 2 jenis. Kiriman semua, kalau bahasa umumnya santet, Bang Jadi orang tua ini benar-benar diguna-guna supaya rezeki, terus kesehatan, sama ini mati total rezeki itu. Saya ngurusin orang tua, ngobatin secara non medis iya, alhamdulillah orang tua sembuh total. Tahun 2020, tanggal 11 Maret ibu saya meninggal karena komplikasi. Nah, di sini intinya saya pengen bercerita tentang bapak saya nih. Jadi bapak saya itu, Mang dia itu sayang banget sama orang tuanya. Pokoknya kedua orang tuanya itu disayang banget. Dia sampai pulang ke Sumatera, orang tua saya itu orang Sumatera. Beberapa bulan dia di Sumatera, ngurus ibu bapaknya. Cuman bapak saya ini kesel sama salah satu adiknya. Ya si kambing nih, sama si monyet gitu kan. Adiknya ini ke orang tua itu seperti bukan ke orang tua Mang Ngurus nggak mau, nengok jarang. Jadi kakaknya atau bapak saya ini menegur saya itu kenapa? Contoh yang nyatanya, bapak saya itu nyuruh saya, Mang Bing, tolong antarkan ibu ke rumah sakit. Si kambing bilang, aduh saya nggak bisa, sibuk bahasanya. Pas dilihat kesibukan cuma apa? Beli keramik Mang Dia mementingkan beli keramik daripada nganterin ibunya ke rumah sakit. Akhirnya marah bapak saya. Minta ngobrol sama sanak keluarganya. Familinya, kakak beradik. Berantem besar-besaran Mang bapak saya. Sampai istilahnya otot-ototan lah sama si kambing ini. Setelah perdebatan, perselisihan antara kakak beradik ini, bapak saya itu bermimpi. Dia bertemu sama si kambing, si monyet. Itu dia tuh lagi dicekek dengan sejenis setan yang matanya besar, orangnya tinggi, mempunyai siung dan taring. Bapak itu cerita Mang malamnya dia mimpi, siangnya dia nelpon. Nah, bapak ini habis mimpi.
Mimpinya seperti itu. Ketemu dengan si monyet dan si kambing, lalu dicekek. Sakit, dicekeknya itu Mang spontanitas, nyata. Lehernya langsung kerasa sakit kata bapak itu. Karena saya udah mempunyai pegangan, saya kontrol, survei lah bahasanya. Walaupun saya di Jawa, beliau di Sumatera, saya lihat, oh iya benar. Si kambing sama si monyet yang ngerjainnya ini Mang Langsung saya beresin lah istilah dari kegoiban gitu kan, supaya ayah saya itu nggak kenapa-napa. Pulang ayah saya ke Cirebon. Datang, saya itu langsung melihat, kok ada yang ngikut gitu Mang Orangnya sama, seperti yang bapak telepon, tinggi besar, matanya merah, hitam, punya siung, dan punya taring. Ayah saya masuk, kondisi fisiknya drop total. Karena beberapa hari di sana setelah perselisihan itu, sampai pulang ke Cirebon itu, drop. Karena apa? Diganggu Mang Dimensi manusia dengan dimensi alam goibnya digabungin. Bapak saya nggak kuat. Ditambah faktor usia, kedua diguna-guna pula. Saya beresin tuh namanya setan. Saya nggak pernah takut yang namanya setan, jenis apapun itu. Saya kerjain, apalagi untuk orang tua saya sendiri Mang Saya kerjain. Pulang tuh si setan, tapi logatnya logat bahasa Sumatera. Tepatnya kalau yang saya tahu, dia asalnya dari Medan. Dia mengeluarkan kata-kata nggak? Setannya bilang, saya punya target orang itu. Dia nunjuknya itu di ayah saya. Anak mana yang ketika orang tuanya disakitin, diem? Gak mungkin. Pasti marah, kesel, jengkel. Dah. Cuman kan ini wujudnya alam goib. Jadi saya harus melawannya dengan alam goib. Saya pulangin tuh si jin ini. Saya pulangin, ternyata dia mantau. Tepatnya itu ayah saya pulang di bulan Januari. Si setan itu mantau. Berbulan-bulan, berhari-hari, berjam-jam. Selalu mantau. Akhirnya saya punya inisiatif. Wiridin orang tua saya sendiri. Di hari ketujuh saya wiridin. Itu di kamar saya mendengar suara seperti batu yang dilempar sangat kencang gitu makanya. Deb. Otomatis saya berhenti wirid. Apa sih yang terjadi? Suara apa itu? Saya lihat ada keris kecil. Dia bentuknya keris kecil, Mang Tepat di depan TV di lantai. Pas saya pegang seperti megang bara api. Panas. Panas sekali. Saya lempar lagi. Saya minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Tolong, ketika saya memegang itu dalam kondisi dingin seperti es. Saya meminta sama Allah seperti itu, Mang. Pas saya pegang, itu kondisi udah dingin. Nggak seperti panas seperti bara api ya. Pas saya pegang itu, saya udah ngeliat, oh ini rumah si jin itu gitu. Dia istilahnya bisa dibilang kalah. Jadi rumahnya itu diwujudkan dalam pas wirid itu dalam bentuk keris. Kerisnya kecil Bang Masih ada gak? Kerisnya sekarang hilang. Entah karena hilang atau saya lupa naruhnya gitu. Tapi waktu itu saya simpen keris tersebut. Ayah saya besok paginya setelah saya wiridin itu di sepertiga malam, ayah saya sakit. Nah, leher bapak sakit banget. Sama ketika bapak lagi ada di Sumatera setelah bertengkar sama si kambing dan sama si monyet. Wah, ada apa ini? Saya mediasi, ngelihat apa yang terjadi sebenarnya sama bapak saya ini.
Ternyata ini dukunnya udah nongol. Dukunnya nongol, jinnya pun nongol. Pertarungan terjadi antara saya, dukun, dan si jin. Jadi pertarungannya itu, saya itu bukan dibawa ya, jadi ketemu dimensinya itu di sebuah hutan. Saya dan dukun dan jinnya minta bertarung, otomatis dong. Saya harus siap badan, siap segala-galanya. Saya baca bacaan yang dari guru saya itu, langsung saya pakai tuh baju leluhur Syekh Manggulung itu. Alhamdulillah berkat pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menang. Dukunnya muntah darah Mang melawan saya. Jinnya udah kalang kabut entah kemana. Singkat cerita, karena si monyet beli sama si dukun untuk bikin guna-guna atau nyantet bapak saya, si jin ini balik lagi Mang Padahal jelas-jelas tahu jin itu pasti berhadapan lagi dengan saya. Setidaknya saya sombong sedikit lah. Saya udah menang kok. Jin itu ngomong sama saya, lebih baik bunuh saya, hancurkan saya daripada saya harus bertemu dengan saya gitu Mang Karena berbeda alam, dia juga ciptaan Tuhan kok. Ngapain saya bunuh? Saya panggil tuh dukun, rohaninya saya panggil dukunnya. Saya bilang, kalau kamu pengen duit, kerjain aja si monyet sama si kambing. Kan dia nggak tahu istilahnya jinnya ini bekerja apa enggak. Saya ngomong cuman begitu Mang Langsung rohaninya pergi. Rohani si dukun ya, pergi. Pulang dia ke Sumatera, termasuk sama jinnya. Nah, pas kebetulan saya itu punya hajat 7 bulan istri di daerah Tegal. Karena istri saya orang Tegal Bang Saya itu ninggalin orang tua dalam kondisi sendirian di rumah. Ini hal yang saya sesali juga. Kenapa di waktu saya mau pergi ke Tegal itu saya nggak membackingi orang tua bapak ini. Udah jelas-jelas pasti sendirian gitu kan. Saya berpesan sama bapak tuh, Pak, cucu mau lahir, jaga kesehatan, jaga pola makan. Sebelum saya meninggalkan bapak sendiri ke ini Mang Ya. Terus saya ke Tegal. Sehari setelah acara 7 bulan istri saya itu, saya sakit. Bapak saya ngubungin, "Nak, bapak lagi sakit, bisa pulang nggak?" Saya bilang, saya nelpon langsung. Ketika bapak saya WA, saya telepon, "Maaf Pak, saya nggak bisa pulang karena kondisinya saya juga lagi sakit di sini." Karena kondisi yang nggak stabil, saya hilang konsentrasi, nggak menjaga bapak, nggak menjaga diri saya sendiri. Orang lagi sakit gimana sih Bang? Ya kan, bapak itu nggak sembuh-sembuh selama 3 hari. Adik WA, pulang, bapak lagi sakit. Ya nanti, saya nggak bilang sama adik nih bahwa saya lagi sakit juga di Tegal. Nggak lama kemudian adik saya itu nelpon, "Bapak mau saya bawa ke rumah sakit." Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Ciremai. Kebetulan adik juga kerja di situ. Masuk rumah sakit, udah badan nggak enak pun saya paksa lawan. Saya mau pulang, saya pamitan sama istri. Saya nyampe di Cirebon di Rumah Sakit Ciremai itu, bapak saya itu ngelihatnya itu udah rohaninya itu udah nggak nyatu gitu loh sama jasmaninya gitu. Ada apa ini? Saya lihat, "Pak, bapak kenapa? Sakit? Emang ada salah makan?" "Enggak, tapi badannya langsung sakit," gitu bapak kan bilang.
Ya udah, nanti diobatin ya gitu. Di saat itu saya total, di sembari nunggu orang tua saya total wirid aja. Ternyata si monyet sama si kambing lagi nih kerjaannya, monyet sama kambing lagi nih Mang Ai. Jujur saya tahu kalau udah on target sama suatu jenis jin atau guna-guna, waktunya itu nggak akan lama. 3 hari 3 malam bapak saya dirawat. Sore jam 4 jam 5 itu meninggal. Bapak waktu meninggal yang saya rasakan itu jujur ya sedih Mang E. Kedua, saya menyesali diri saya sendiri. Kenapa saya pas pulang ke Tegal saya nggak menjaga orang tua saya gitu. Ketiga, wah saya kesel banget nih sama monyet sama si kambing nih. Om saya sama tante saya ini. Kerjaannya mereka begini. Itu saya jengkel banget tuh Mang E. Kalau ada orangnya saya pukul itu, saya nyawa bayar nyawa. Seorang anak ngelihat orang tuanya dibegitukan itu, anak mana yang nerima? Pasti enggak lah. Tapi sudah terbukti nggak secara nyata, maksudnya secara dunia, secara hukum bahwa dia salah? Ini kan baru secara goib ya, dugaan. Bisa aja itu jadi timbul suudzon ya. Seperti itu nggak? Yang jelas kalau misalkan secara goib, walaupun hanya saya yang melihat, tapi saya yakini dia, om saya. Dan om saya ketika perselisihan dengan bapak saya itu ditonton sama kakaknya, ditonton sama adiknya. Walaupun tidak terjadi baku hantam, tapi omongan-omongan itu omongan pedas. Bapak nggak ngomong seperti apa, tapi dia berkelahi dengan adiknya secara mulut adu mulut. Seperti itu. Andaikan Om nonton kambing dan Si monyet. si monyet, Iya. mau menyampaikan apa? Untuk Om ya, sebenarnya saya nggak mau istilahnya seperti ini. Kalau misalkan kejadiannya pun nggak seperti ini gitu. Kalau misalkan kesel, janganlah pakai goib gitu. Ngobrol, mediasi, kakak ketemu kakak, adik ketemu adik, biar enak. Jangan main goib. Ini untuk ya, saya ingetin nih, jangan pernah sekali-kali ketemu sama saya ya. Kalau ketemu sama saya nih, hilang nyawamu. Udah cukup gitu aja Mang E. Saya udah kesel banget nih. Tahu alamat Om kan? Kalau kalau Sumatera, saya tahu rumah nenek. Oh, Om ini di Sumatera. Di Sumatera sama. Dua-duanya? Dua-duanya. Kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu itu saya 2011 saya main ke rumah nenek sama kakek karena emang belum pernah ketemu ya Mang ya. Jadi pengen kenal gitu kan. Ketemu saya sama si om saya ini. Ya emang nyatanya kayak asing juga gitu. Satu baru ketemu, kedua kayak emang asing gitu, kayak bukan saudara ya. Kontribusi apa sih mereka? Om saya itu kontribusi apa ke orang tua saya? Yang ada dia kok yang dikasih kontribusi sama saya. Coba Om, sadarlah gitu. Seburuk-buruknya bapak saya gitu, kakakmu sendiri, dia pasti ngelindungin kamu. Di waktu kecil mungkin dia ngelindungin kamu. Ada rasa menyesal nggak Om? Jujur aja. Biar mikirlah, introspeksi diri. Situ introspeksi diri Om. Salah nggak gitu? Takut dosa nggak gitu? Jangankan sama kakak, kamu sama orang tua kamu aja nggak ada rasa sayangnya kok. Oh iya, bapak saya pernah cerita, ketika ninggalnya nenek sama kakek ini, si kambing ini kayak orang asing. Datang kayak orang lain, selesai bubar. Jadi nggak ada tuh kesan family time, ngobrol gimana untuk besok apa gitu, persiapan prepare untuk besok gimana, itu nggak ada. Dia emang benar-benar udah kayak orang lain.
Berapa bersaudara Bapak? Bapak itu kalau nggak salah, kalau nggak 8, 7. Nah yang lainnya seperti apa? Kalau yang lainnya Normal. normal, seperti anak yang benar-benar berbakti sama orang tuanya. Ya si kambing ini, Mang yang bukan kayak berbakti sama orang tuanya itu. Ada nggak terpikir, kan Mas Permadi ini punya ilmu spiritual ya, Iya. untuk mengerjai si Om itu. Ada nggak terpikir itu? Alhamdulillah Mang didikan orang tua saya itu nggak pernah namanya istilahnya tebar tunai. Biar mereka yang dapat karmanya sendiri. Mau cepat, mau lambat, pasti akan dibalas sama Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Mas Permadi Meskipun punya saya kemampuan ya. punya kemampuan, saya bisa aja Mang jujur, saya bisa aja ngirim apa yang istilahnya menyelakakan nyawanya si kambing nih om saya, masih monyet nih tante gitu kan. Bisa. Saya yakini bisa. Instan 2 hari. Cuman saya nggak begitu. Didikan orang tua saya nggak seperti itu. Dan ajaran dari guru tidak seperti itu. Tidak diperbolehkan seperti itu. Saya hanya boleh memantau, melihat apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan apa jenis setan yang dikirim oleh orang-orang yang tersebut gitu. Ya saya mungkin bolehlah bertanya Mamang, anak mana yang lihat orang tuanya digituin terus nggak marah tuh anak mana? Ya. Iya gitu Mang. Kecuali Makanya, anak durhaka ya. kecuali anak durhaka, ya itu si kambing sama si monyet tuh anak durhaka tuh dua-duanya tuh. Sama ibu bapaknya juga nggak peduli mau sakit kayak mau mati kayak, mereka nggak peduli. Keramik tuh pentingin, beli keramik. Yang saya tahu hanya itu, belum yang lainnya. Andaikan waktu itu nggak menuntut ilmu itu ya, Ya, mungkin nggak sebenci ini pada si Om ya. nggak sebenci ini. Karena nggak tahu kan. Ya, Mungkin betul. mungkin ya. Karena nggak tahu siapa pelakunya, siapa yang ini. Yang pasti yang saya cerna atau yang saya ambil, ya mungkin takdir dari Tuhan. Ternyata ya seperti itu. Ya. Jalan takdirnya seperti ini. Ya. Mas Permadi barangkali ada pesan yang belum tersampaikan kepada almarhum Bapak dan ingin diungkapkan di sini. Silakan. Pak, saya sebagai anak sekarang istilahnya ngerti bagaimana perjuangan seorang bapak itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ke bapak gitu ya. Selama ini saya udah menjadi anak yang benar-benar istilahnya dulu anak yang kurang berbakti, anak kurang ajar juga, durhaka pula. Jujur Mange, saya itu dulu anak durhaka. Sempat bandel. Sempat bandel di usia remaja, puber lah. Udah sekarang saya inginnya hanya ya saya sebagai anak manfaatnya ya mungkin hanya berdoa sama Yang Maha Kuasa semoga Papa di sana bisa bertemu dan berkumpul dengan junjungan kami Nabi Muhammad SAW, terus diterima ibadahnya, diterima segala amal baiknya, dimaafkan. Pokoknya saya sebagai anak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada papa saya sendiri almarhum. Saya minta maaf. Kalau dilanjutin saya sedih nih Mang. Silakan dicurahkan saja. Iya. Ya terima kasih untuk papa yang selama ini udah ngebimbing, ngedidik saya, ngedidik adik sampai sebesar ini gitu. Terima kasih banyak atas jasa-jasanya. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi Mang. Oke. Ya itulah kisah yang sangat mengharukan dari Mas Permadi. Ini adalah contoh betapa berjasanya seorang papa atau bapak dan merasakan begitu kehilangannya, apalagi kematian bapak ini dalam keadaan yang kurang normal, mungkin ya, tidak normal, Tidak wajar. tidak wajar seperti itu. Dari kisah ini kita bisa ambil contoh pembelajaran bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib dan nomor satu ya. Nomor 1. Allah juga tidak akan meridoi kalau orang tua tidak meridoi. Iya, Seperti itu ya. Iya Mang.
Terima kasih Mas Permadi, mudah-mudahan Mas Permadi cepat lega dan kembali beraktivitas dan tetap menjadi anak yang soleh ya sampai saat ini. Iya. Kami salut dengan itu. Ya, terima kasih. Mang Ai dan tim undur diri, terima kasih Mas Permadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.